Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa lagi dengan saya Pak Puji dalam pembelajaran sejarah secara daring untuk kelas 11. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 6, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pada saat itu kemerdekaan Indonesia belum diakui secara de facto. Baru diakui oleh beberapa negara sahabat. Seperti di bab 5 lalu kita sudah mempelajari bahwa yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada awalnya baru India dan Mesir. Lalu disusul oleh negara-negara Asia yang lain. Nah, mirisnya ketika negara-negara sudah mulai mengakui kemerdekaan Indonesia, ternyata masih ada pihak yang ingin menguasai kembali Indonesia. Pihak manakah itu? Ya, pihak itu adalah pihak Belanda. Namun kali ini Belanda tidak datang sendirian. Dia datang bersama para sekutu. Lalu bagaimana sih kok bisa sampai seperti itu? Kita harus kembali lagi kepada tanggal 14 Agustus 1945. Ya, pada tanggal 14 Agustus 1945 di situ adalah hari yang cukup bersejarah bagi pemerintahan Jepang karena di situ Jepang mengaku kalah kepada sekutu. Namun ketika mengaku kalah tidak cuma sekedar Jepang kalah, tidak cuma sekedar seperti itu, namun Jepang harus menandatangani beberapa kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah Jepang harus menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya, wilayah-wilayah yang dijajah oleh Jepang harus diserahkan kepada sekutu. Nah, pada saat itu pihak sekutu diwakili oleh sebuah organisasi namanya SEAC. SEAC adalah kepanjangan dari South East Asia Command, atau ya mungkin kita lebih enak menyebutnya Komando Asia Tenggara. Nah, Komando Asia Tenggara ini dipimpin oleh orang Inggris. Namanya adalah Laksamana Louis Mountbatten. Nah, karena seluruh wilayah kekuasaannya Jepang diserahkan kepada SEAC atau kepada pihak sekutu, secara otomatis Indonesia yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaannya Jepang juga diserahkan kepada SEAC. Nah, ini benar saja ketika Jepang sudah kalah, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Indonesia terus kemudian melakukan langkah-langkah seperti kemarin kita pelajari, ada peristiwa Rengas Dengklok, terus kemudian proklamasi, sidang-sidang PPKI dan lain sebagainya. Intinya kita sudah memproklamasikan kemerdekaan akibat dari kekosongan kekuasaan itu, serta tentunya karena perjuangan para pejuang Indonesia. Nah, di lain pihak SEAC kemudian menagih dari kesepakatan yang sudah diberikan oleh Jepang, yaitu dengan mengambil wilayah-wilayah yang tadi sudah lepas dari kekuasaannya Jepang. Salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNEI. Jadi AFNEI juga semacam organisasi, tapi kalau ini di bawahnya. Jadi AFNEI adalah kepanjangannya Allied Force Nederland Indies. Jadi ibaratnya seperti tentaranya Belanda. Nah, SEAC datang bersama AFNEI, datang ke Jakarta. Niat mereka adalah tentu saja untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, ketika SEAC datang, dia ternyata tidak cuma membawa AFNEI, tapi juga membawa NICA. Apa itu NICA? Atau kita bisa sebut sebagai NICA. NICA merupakan kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration. Ini juga merupakan sebuah pasukan di bawahnya SEAC. Nah, mereka datang menuju Jakarta, berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Namun mereka datang dengan memiliki semacam mengelabui. Jadi mereka tidak secara terang-terangan berniat untuk menguasai kembali Indonesia, meskipun mereka datang dengan membawa banyak sekali pasukan, tapi mereka itu seolah-olah datang secara damai. Nah, ini memang kebiasaan dari orang Barat, memang seperti itu. Mereka datang secara damai, lalu lama-kelamaan akan muncul karakter aslinya. Nah, ini tentu saja memicu
rasa kekhawatiran dari para pejuang Indonesia, terutama para golongan muda yang sangat kritis pada saat itu. Dan karena belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, maka mereka itu merasa khawatir bahwa kedatangan Belanda, kedatangan SEAC, kedatangan AFNAI, kedatangan NIKA ini tentu saja pasti untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, karena rasa kecurigaan inilah memicu berbagai macam perlawanan-perlawanan yang ada di Indonesia. Pertempuran yang pertama adalah Medan Area. Jadi Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi ketika pasukan Sekutu dan NIKA pada saat itu datang ke Medan, membebaskan para tawanan perang, lalu mempersenjatai mereka. Nah, mereka justru malah dibentuk menjadi sebuah batalion khusus yang dinamakan KNIL Medan. Nah, hal ini memicu kemarahan yang sangat luar biasa. Pada saat itu Gubernur Sumatera Utara, Teguh Muhammad Hasan dan TKR, kemudian ada Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Thohir. Nah, ini mereka sangat mengecam adanya pemberian senjata kepada para tawanan perang. Lalu ada upaya provokasi. Yang pertama adalah seorang penghuni hotel di Jalan Bali Medan. Jadi meskipun Jalan Bali tapi ini ada di Medan. Nah, dia melakukan sebuah upaya provokasi dengan menginjak-injak lencana dari pemuda Indonesia. Jadi ada sebuah lencana merah putih pada saat itu diinjak-injak oleh seorang sekutu. Upaya provokasi yang kedua adalah dilakukan pada tanggal 1 Desember 1945. Pada saat itu pasukan sekutu memasang papan. Nah, papan ini tulisannya adalah Fixed Boundaries Medan Area. Nah, ini maksudnya adalah batas resmi wilayah Medan. Jadi ini merupakan suatu keanehan ya, karena mereka datang tiba-tiba melakukan pemagaran. Jadi batas-batas Medan mereka yang menentukan. Nah, ini tentu saja memicu kemarahan rakyat Medan. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945 pasukan Inggris dan NIKA menyerang kota Medan. Nah, inilah aksi pertempuran secara langsung mulai dilakukan pada tanggal 10 Desember 1945. Nah, tentu saja rakyat Medan pada saat itu tidak tinggal diam, meskipun pada akhirnya mereka harus terdesak dan pindah ke Pematang Siantar. Terus kemudian perjuangan terus berlanjut dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Pertempuran yang kedua terjadi di Ambarawa. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi hampir sama dengan pertempuran Medan Area. Jadi pada saat itu datang pasukan sekutu, terus kemudian membebaskan para tawanan perang, terus kemudian dipersenjatai. Nah, ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Kemudian pada 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara pasukan sekutu dan tentu saja batalion-batalion yang dari tawanan perang yang sudah dipersenjatai bertempur melawan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang. Nah, jadi Presiden Soekarno berniat untuk melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bedel. Kenapa sih kok sampai terjadi pertempuran tersebut? Padahal niatnya awalnya damai cuma untuk membebaskan tawanan perang, tapi kok sampai terjadi pertempuran. Nah, dari pertemuan tersebut akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa pertempuran dari dua belah pihak sepakat untuk diakhiri. Pertempuran yang selanjutnya adalah pertempuran Surabaya. Ini merupakan sebuah pertempuran yang cukup epik bagi perjuangan bangsa Indonesia, bahkan pernah beberapa kali difilmkan dan pada kesempatan kali ini juga sudah difilmkan oleh kelas 11 PS1 dan 11 IPS 5. Nah, pertempuran Surabaya merupakan salah satu pertempuran yang memiliki periode waktu cukup lama dan memberikan kesan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang kota Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Nah, peristiwa ini dimulai pada tanggal 25 Oktober 1945. Diawali oleh kedatangan pasukan sekutu yang mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, misinya sama dengan di daerah-daerah lain yang seperti sudah saya sebutkan tadi, yaitu ingin membebaskan para tawanan Jepang.
Pasukan sekutu menyebarkan pamflet-pamflet meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Nah, jadi mereka selain membebaskan para tawanan perang Jepang, mereka juga meminta rakyat Surabaya itu untuk menyerahkan senjata-senjata yang sudah dilucuti dari tentara Jepang. Jadi memang sebelumnya ketika Jepang itu sudah kalah, para rakyat Surabaya ini melucuti senjata Jepang yang digunakan untuk mempertahankan diri. Terus kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu itu merebut instansi-instansi penting. Jadi kantor-kantor pemerintahan yang ada di Surabaya direbut oleh pihak sekutu. Pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut kembali instansi-instansi tersebut. Kemudian pada 30 Oktober 1945, Brigjen AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil mengalami sebuah peristiwa. Jadi pada saat itu terjadi sebuah insiden di mana terjadi sebuah kerusuhan yang melibatkan para tentara Belanda dan AWS Malabi dengan para pejuang dari Surabaya. Nah, pada saat itu dilalah menewaskan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Terus karena itu juga pihak sekutu itu sangat marah karena pemimpinnya tewas, sehingga pihak sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Kalau tidak menyerah, maka rakyat Surabaya akan dibombardir oleh mereka. Namun pada saat itu ada seorang tokoh yang sangat luar biasa, tokohnya cukup terkenal, yang telah mengobarkan semangat berapi-api di rakyat Surabaya. Tokoh ini adalah Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu berpidato melalui radio yang intinya adalah agar rakyat Surabaya itu jangan sampai menyerah kepada pihak sekutu. Nah, kemudian terjadilah pertempuran yang sangat luar biasa karena semangat yang telah dikobarkan oleh Bung Tomo tadi, sehingga rakyat Surabaya sangat dengan seluruh jiwa dan raga mereka untuk berjuang mempertahankan kota Surabaya. Nah, pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu, cukup lama, dan menewaskan banyak sekali korban, baik dari pihak sekutu maupun dari pihak pejuang Surabaya. Namun dengan kegigihan yang luar biasa, kota Surabaya dapat dipertahankan dan rakyat Surabaya dapat mengusir para sekutu. Peristiwa yang selanjutnya adalah peristiwa Merah Putih yang terjadi di Manado. Ini sedikit berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau di daerah lain, Nika dan sekutu datang untuk membebaskan tawanan perang. Namun ketika di Manado, Nika dan sekutu datang justru untuk mengumumkan pelarangan pengibaran bendera merah putih. Nah, ini tentu saja memicu kemarahan rakyat dan pemimpinnya pada saat itu, sehingga Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan untuk dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Jadi Pusat Keselamatan Rakyat ini dibentuk sebagai upaya untuk mengantisipasi jikalau suatu saat nanti terjadi upaya penyerangan atau upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak sekutu dan Nika. Nah, Gubernur Sulawesi Selatan juga pada saat itu memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani oleh sekitar 50 orang, yang isinya adalah pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ini untuk menegaskan bahwa rakyat Sulawesi itu bagian dari Indonesia. Peristiwa yang selanjutnya adalah pertempuran Margarana. Nah, pertempuran Margarana ini terjadi di daerah Bali. Nah, ini terjadi di latar belakangi dari kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Nah, pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda itu mendatangkan pasukan sekitar 2.000 orang dan berniat untuk menggabungkan Pulau Bali dan negara Indonesia Timur. Jadi, salah satu isi perjanjiannya memang wilayah Indonesia itu dipecah-pecah, salah satunya adalah ada negara Indonesia Timur dan Bali dimasukkan ke dalam negara Indonesia Timur. Tentu saja Bali merasa keberatan karena memang mereka sudah menjadi sebuah wilayah yang berdiri sendiri pada saat itu. Nah, jalannya pertempuran, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya atau pasukannya ini bernama Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nika. Jadi I Gusti Ngurah Rai berhasil melucuti pasukan dari Nika.
Kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Jadi karena sebelumnya sudah mendapatkan serangan dari pihak Gusti Ngurah Rai, maka Belanda itu pada saat itu tidak tinggal diam, kemudian melakukan serangan balasan dengan pasukan yang ada itu mengisolasi desa-desa yang ada di Bali. Kemudian Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Siung-Manara. Jadi karena tadi pasukannya sudah dilucuti senjatanya, hanya sedikit yang masih memiliki persenjataan, sehingga mereka merasa bahwa kekuatannya itu sudah berkurang, sehingga mereka memanggil pasukan yang dari Lombok untuk menggempur pasukan Siung-Manara. Nah, meskipun pada saat itu I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya semakin terdesak, tapi mereka tidak menyerah.